sudah membahas tentang masalah maksimum minimum. Intinya adalah di situ kita dari soal real case-nya, kemudian kita lakukan formulasi ya, formulasi sesuai dengan yang dimaksud pada soal. Kemudian kita lakukan turunan pertama untuk mendapatkan apa? Evaluation ya. Evaluation itu berkaitan dengan titik stasioner, salah satu titik daripada nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrim itu ada di 3 calonnya, yaitu kalau kita sebutnya titik kritis ya. Titik kritis itu ada 3, ujung interval, evaluation nol, evaluation tidak terdefinisi. Jadi di sini itu ujung interval adalah ini X0, X12, ya. Evaluation nol ini evaluationnya turunan pertamanya maksudnya. Kemudian X yang didapat 18 dan 5, nah itu evaluationnya X yang didapat X18 dan 5 itu menunjukkan adalah evaluation nol. Berarti ada 8 titik itu harusnya ini 4 ya, 1, 2, 3, 4. Berarti karena ini dibatasi dari 0 sampai 12, jadi 1, 2, 3, gitu ya. Yang dibatasi dari 0 sampai 12. Jadi titik X sama dengan 0, titik X sama dengan 12, dan titik X sama dengan 5. Satu lagi adalah evaluation tidak terdefinisi. Nah, di polinomial ini evaluationnya semua terdefinisi. Jadi kita hanya punya 2 jenis titiknya, titik ujung interval, satu lagi adalah evaluation sama dengan 0 ya. Makanya kalau kita lihat di slide berikutnya, nah ini, nah jadi nilai ekstrim atau nilai paling besar, paling kecil, minimum maksimum ditentukan dari titik value. X sama dengan 0, volumenya berapa? X sama dengan 12, volumenya berapa? X sama dengan 5, volumenya berapa? Yang maksimum 2450, yang minimum 0. Jadi dari inventaris atau kita list dari ketiga jenis titik tadi, ujung interval, evaluation nol, dan evaluation tidak terdefinisi. Tapi umumnya solusinya adalah di evaluation sama dengan 0. Ya. Gitu ya. Nah, kalau yang ini udah, yang kecepatan ini sudah, kecepatan roket. Sudah belum? Belum ya? Sudah ya? Sudah ya, kecepatan roket sudah ya? Kalau belum paham di ini sedikit diuraikan kembali, yaitu jarak antara menara kontrol ke pusat ini ke pusat apa namanya, pusat peluncuran begitu, jaraknya 3 km diketahui ya. Nah, ini 3 km diketahui, ini 5 km diketahui. Ini yang ditanya kecepatan vertikal DY dt. Nah, kemudian diketahui dz dt, yaitu kecepatan sesaat ketika z-nya sama dengan 5 atau dz dt ya, yaitu 5.000 km per jam. Nah, jadi dari gambar ini sebenarnya kita bisa menggunakan formulanya, yaitu Pythagoras ya. Pythagoras 3 kuadrat tambah y kuadrat sama dengan z kuadrat. Mulainya dari situ aja sebenarnya. Karena itu tidak ada apa?
persamaan lainnya ya, yaitu 3 kuadrat 9 tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Maka di sini diturunkan secara implisit, yaitu 2Y kali Y-aksen-nya DY DT. Z kuadrat 2Z kali Z-aksen DZ DT. Nah, itu dikarenakan diturunkannya terhadap variabel T, bukan variabel Y, bukan juga variabel Z. Ya. Semuanya kan beda variabel ya. Ini Y, ini Z, ini T. Gitu. Kenapa nggak diturunkan terhadap variabel Y, Pak? Ya kan nggak ada informasi. Kita informasinya kan di sini ada apa? DZ, DT. Di sini juga DY, DT. Kecepatan terhadap apa? Waktu ya. Jarak terhadap waktu. Makanya ini persamaan ini diturunkan terhadap waktu. Bisa membedakan? Ya, kalau kita turun 9 tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan Z kuadrat ya. Kalau saya turunkan terhadap Y, coba perhatikan ya. Saya turunkan terhadap Y, ini 0. Ini 2Y, tidak dikali Y-aksen. Kalau saya turunkan terhadap Y ya, yaitu 2Z kali Z-aksen. Karena DZ itu adalah DZ DY. Nah, itu maksudnya terhadap Y. Ya. Kalau saya turunkan terhadap Z, 0 tambah 2Y kali Y-aksen. Gitu. Karena variabelnya beda. Gitu ya. Y dan Z. Ini saya turunkan terhadap Z, 2Z saja. Tidak dikali dengan Z aksen. Itu gitu ya. Kalau balik lagi itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9, kan? Ini kalau saya turunkan terhadap X, semuanya ya. Ini 2X saja, tidak kali X aksen. Ya. Ini 2Y kali Y aksen. Itu ya. Sama dengan 0. Tapi kalau ini saya turunkan terhadap X, 2X kali X aksen tambah 2Y. Ini hasilnya sama. Gitu. Bisa ya? Ini ya hasilnya maksudnya apa? DE. Kalau ini hasilnya apa? DX, D. Gitu. Ya, turunan implisit ada juga ya sekarang salah satunya. Cuman turunan implisitnya bukan yang seperti ini, turunan implisitnya yang kita pelajari sebelumnya ya. Yaitu hanya 2 variabel, misalkan X kuadrat tambah XY tambah Y kuadrat. Nah, ini turunkan terhadap X, 2X. Ini turunkan terhadap X yaitu 2Y. Turunkan terhadap Y yaitu 2X. Gitu kan? Ini 2Y kali Y-aksen. Ini 2X kali Y-aksen. Begitu ya. Masih ingat ya implisit ya? Ya. Masih ingat nggak? Masih lupa? Kalau implisit, ini satu variabel berarti dia 2X langsung kan? Ini 2 variabel dijadikan 2 ya. Diturunkan terhadap X berarti turunan X-nya sendiri kan 1 ya. Berarti ini 2Y kan gitu kan? 2 kali Y. Kemudian kalau Y-nya yang diturunkan hasilnya adalah 2X kali Y-aksen. Kemudian Y kuadratnya 2Y kali Y-aksen. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, dicoba lagi. Kalau lupa tuh gampang lah ya. Yang sederhana aja nih. Y sama dengan X kuadrat. Ini kan 1 kali Y-aksen kan? Sama dengan 2X kan? Nah, ini maksudnya secara implisit. Kalau secara eksplisit kan langsung tuh. Y-aksen, nggak ada kali satunya kan? Y-aksen sama dengan 2X. Ya. Yang tadi ya, supaya bisa membedakan tadi ya, yang ini kenapa dia berbeda variabel, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Kalau untuk kita turunkan terhadap X, nah ginilah kira-kira. Nah,
kita turunkan terhadap X. Ini kan variabelnya sama nih, 2X gitu. Ya kan? Nah, ini kan variabel yang kedua, variabelnya beda nih. Ya kan? Yaitu 2Y kali Y aksen. Gitu. Ini, yang ini 0. Begitu ya. Kalau saya turunkan terhadap Y tadi, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, ini kan variabelnya beda nih. 2X kali X aksen. Gitu ya. Tambah ini 2Y, variabelnya sama. Ya, ini 0. Ini kalau ini kan tadi saya turunkan berbeda ya. Terhadap Y, tapi hasilnya sama. Hasilnya sama, ini saya buktikan. Ya. Y aksen itu dy dx kan? 2Y kali Y aksen sama dengan min 2X, itu kan? Y aksen sama dengan min 2X per 2Y, yaitu Y aksen min X per Y. Y aksen itu tadi adalah dy dx min X per Y. Nah, yang sebelah kanannya 2X kali X aksen sama dengan min 2Y. X aksen min 2Y per 2X. Atau min Y per X. X aksen itu apa? DX DY ya. Kebalikannya ya. DX DY. DX DY sama dengan min Y per X. Saya balik. DY per DX sama dengan min X per Y. Sama kan? Karena variabelnya ada di situ. Saya tulis Y aksen maksudnya DY DX. Saya tulis X aksen DX DY. Itu maksudnya. Makanya dalam beberapa penulisan dia tidak menuliskan X aksen, ditulisnya DX biar jelas turunannya terhadap apa gitu. Tapi kalau cuma dua variabel, kita udah jelas itu Y aksen itu variabelnya apa, DX, X aksen, DXY, karena cuma dua. Tuh, kalau variabelnya banyak, biasanya tulis DX per DY gitu kan. Jadi soal yang kita tadi karena diturunkannya terhadap variabel T, nah ditulis. Kalau nggak ditulis pun, tadi kan 2Y kali Y aksen. Nah, Y aksennya itu D. Boleh nggak diturunkan terhadap Y, terhadap Z? Jawabannya boleh. Jadi kita tidak punya informasi, ya. Kita nggak punya informasi kan? Kalau di DZ ada nggak informasinya? Ada. DZ DY ada nggak? Nggak ada. Itu kenapa dituliskan terhadap T, gitu ya, kira-kira yang benar. Ya. Jadi implisit itu sebenarnya memang cara nuruninnya sebenarnya kelihatannya agak sulit, tapi penggunaannya itu lebih mudah gitu ya. Lebih sebenarnya. Oke, nah jadi D, D ini duanya bisa dicoret tadi ya, langsung aja saya isi duanya dicoret, Y-nya DY DT yang ingin didapatkan berarti Z per Y kali DZ DT. Z per Y-nya, Z tadi 5, Y-nya adalah 4, DZ DT ada di situ 5.000, yaitu hasilnya tadi 6.250, dan itu sangat logis ketika kita melihat dari jauh kecepatan yang berbeda. Kita lihat dari jauh ada pesawat itu kelihatannya lebih lambat dibanding kalau kita jaraknya lebih dekat. Ini dari sini kecepatannya 5.000,
Baik, ini pasarnya adalah 6.205 ya. Jadi soal ini nomor soal berapa yang belum? Nomor 4 ya? Nomor 4 yang belum ya? Nomor 3 ada? Ya, nomor 3 dan 4 ya. Udah belum nomor 3? Udah tahu. 6X tambah Y sama dengan 9 garis, gitu kan? Kemudian titik terdekat yang titik min 3,1. Ini min 3,1, ini sembarang dulu ya. Min 3,1. Titik terdekat ke garis yaitu yang tegak lurus ya. Nah, ini yang tegak lurus. Pasti itu adalah titik terdekat. Nah, kira-kira logikanya begitu dulu. Tentukan titik tengah garis, ini garisnya. Yang terdekat dengan titik min 3,1. Berarti dia yang tegak lurus ini. Nah, karena titiknya bisa ini, bisa di sini. Nah, yang paling dekat adalah yang tegak lurus. Kalau kita mau jalan terdekat, jalan yang lurus itu kan, atau mustaqim itu kan. Terus kadang-kadang kalau di kota jalan itu ya, walaupun dekat, ya. Padahal ya kalau di kota kan bagian pergi kayak di Jakarta cuma itu. Nah, kendaraan bisa jadi lebih lama. Ya, jalan tadi cuma nyebrang. Nah, contohnya. Jadi ada sebenarnya stepnya bagaimana jarak yang dekat itu belum tentu ditempuh dalam waktu yang cepat. Jadi orang semuanya ingin tipe, kalau di Indonesia itu tipe ingin yang dekat gitu. Padahal itu jarak tempuhnya itu yang cepat. Kalau Anda perhatikan di Bandung, ada kota baru Parahyangan itu makin itu kota baru Parahyangan. Tapi jaraknya jauh sebenarnya. Tapi akses tempuhnya pas. Tol betul itu dari sini. Bahkan kota baru itu dimasuki dengan tolnya dalam kota baru Parahyangan. Saya kan dalam diskusi biasanya ya, Telkom ini kan besar ya, karena pemerintah ataupun yang bikin Telkom ini ketika membangun Telkom itu harus memasukin tolnya ke dalam Telkom gitu, ya, ya kan? Kan ada sawah namanya kan kalau tol yang masuk ke Telkom kan luar biasa itu, dosen sama mahasiswa tol itu saya ke sana tuh masih mampu waktu lumayan ya. Bisa setengah jam gitu. Di luarnya sini aja. Kira-kira gitu aja. Jadi beberapa tempat seperti jauh tapi aksesnya mudah. Seperti Jabodetabek kan kalau jadi KRL kan banyak deket ya. Kalau dari KRL itu rumahnya di KRL, Bogor, segala macam. Kira-kira begitu. Kalau saya penganut tipe apa namanya, penganut tipe akses ya. Jadi kalau jauh sedikit nggak masalah bagi saya, yang penting aksesnya mudah gitu ya. Jadi saya sendiri beli rumah itu di sana di Sumedang. Di Sumedang karena nggak mahal kota Bandung. Pertama mahal. Terus ya yang penting ada akses gitu, ada akses ke apa nggak beli di kota, kalau orang yang beli di kota itu tidak maka saya bilang daripada gaji saya habis bulan
Kredit ya, kredit rumah dengan kamu saya hidup saya pertekan dengan rumah dan kira-kira gitu kan. Ya itu pilihan ya. Teman saya ada kalau saya beli rumah di kota terus hitung-hitung ya hampir 800 juta lebih lah hampir 1 M lebih dengan apa dengan kreditnya. Saya kalau potongannya 6 juta itu udah lumayan pusing ya. Nah, saya nggak ngomong gitu. Saya pengen hidup walaupun ya kaya tapi bebas finansial. Kalau ada duitnya bukan saya itu. Ya, banyak tinggal saya. Jadi, nggak mau tertekan sama oh harus rumahnya paling itu pola. Untuk saya kemajuan itu akan mengalami ya. Maksudnya akan beli sesuatu di rumah apa ya. Jadi harus wise, bijaksana. Nah, seperti halnya Aceh ke Bandung atau ke Jakarta ya. Sepertinya kan jauh ya. Tapi kan masalahnya sebenarnya bukan jauhnya kan. Aksesnya ada atau enggak itu? Ya. Aksesnya atau ada atau enggak? Kan dari Jakarta ke Medan atau ke Barat? Kalau dari ke Jakarta sendiri ketika keluar lagi ya. Kayak gitu. Ya. Jadi akses kalau istilahnya kalau dalam jaringan transportasi itu ada jaringan ini ya. Soalnya beberapa jembatan itu saya bilang ini kan Indonesia ini transportasinya gitu. Jadi apa modelnya pun jaringan transportasi itu terbangun dengan baik. Kan yang datang ada laut juga, laut aja di lupa itu. Makanya seluruh Indonesia kan ada lautnya itu. Konektivitas selalu nggak ada. Dan pendidikan sebenarnya. Jadi kalau teman-teman melihat namanya mungkin sekarang lagi viral ya wawancaranya Menteri Kehutanan dan Kesehatan dengan Harrison Ford ya beberapa tahun yang lalu itu beberapa tahun dia bisa melihat dengan jelas dari situ bahwa kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, kita bisa menilai bahwa pemerintah secara umum bukan orang per orangnya. Dia nggak mengatasi masalah, tapi dia tahu masalahnya. Iya. Itu kan? Dia itu buktinya wawancara itu kan. Ini urusannya nggak belum ya. Saya tahu aja. Gitu. Ya, maksudnya 2 tahun untuk apa? Mengembalikan hutan ya. Tapi sayangnya kita nggak bisa melihat apa kekuatan kita sebagai bangsa itu adalah kekuatan rakyat masyarakat. Lu masyarakat itu kalau diajak bareng-bareng makmur semua. Tanam pohon, ya kan? Bulan atau matahari yang pohon kasih duit, jangan ini kasih duit ini. Kan dari mulai kasih duit itu ya. 50.000 per hari. Katanya tadi saya nggak tahu dengan tapi dia bilang yang mau nambah pohon saya kasih uang 50.000 per hari karena masyarakat pun gotong royong apa segala macam yang itu banyak kuota balik yang bisa bareng-bareng juga. Cuman sayangnya nggak bisa melihat itu. Jadi melihatnya hanya dari segi uangnya. Kalau saya dapat untung ya saya kerjakan, saya habisin hutannya karena saya dapat uangnya. Ya giliran dapat musibah ya. Yang dapat musibah adalah masyarakat. Tuh, ya. Kita nggak boleh seperti itu ya. Mahasiswa belajar artinya mahasiswa semakin dari waktu ke waktu lebih pintar ya. Gitu. Nah, tadi balik lagi titiknya min 3,1 titik di sini yang belum kita tahu. Yang ditanya adalah titik tersebut ya.
Nah, jadi intinya di sini adalah jarak antara dua titik ya. Nah, jarak antara dua titik ditentukan dengan rumus jarak yaitu D kuadrat, ya X1 kurang X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Ini juga adalah Pitagoras juga. Pitagoras pada Kartesius ya. Ini misalkan X1, kalau kuadrat boleh X1 kurang X2 ya. Atau X2 kurang X1 sama ya. Ini titik X1, Y1. Ini titik X2, Y2. Gitu ya. Nah, jarak antara dua titik itu kan ditentukan dari ini, ya kan? Ini X2 kurang X1 kuadrat, ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat, didapatkanlah ini D kuadrat. Gitu ya. Jadi, jarak ini rumusnya berasal dari jarak antara dua titik. Kalau di Kartesius, yaitu diuraikan titik ini X1 Y1, titik ini X2 Y2. Ini bisa dianggap sebagai tadi apa? Pitagoras X2 kurang X1 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat, karena ini D kuadrat, ini R kuadratnya. Untuk R-nya ya dibagi, diakarkan aja ya. Untuk D-nya. Dan jarak antara dua titik. Jadi rumusnya aja yang langsung digunakan untuk mendapatkan titik terdekat pada garis ya. Nah, kita input aja tadi. Ini saya hapus ya. Itu kan ada dua titik ya. Titik pertama apa? Ini min 3,1. Kita masukin ke sini boleh. Sembarang boleh ya. Mau X1 mau X2, kita masukkan ke X2. Yaitu plus 3 di sini min 3 ya. Di sini adalah min 1. X1 dan Y1-nya mana? Pada garis kan? Ini satu lagi di sini kan? Kalau pada garis ya titiknya di sini. Ya kan? Ya itu tulis saja di sini X. Satu lagi adalah 6X tambah Y sama dengan 9. Berarti Y-nya 9 dikurangi 6X. Nah, berarti Y-nya adalah 9 kurang 6X. Y X tambah 3 kuadrat tambah 9 dikurangi 6X kurang 1 kuadrat. Gitu. Ya kan? Sudah? Nah, kalau sudah seperti ini, ya udah tinggal diambil turunan pertama ya. Perlu diakarkan? Nggak perlu, karena kita mau antara D kuadrat dan D. Nah, ini sama-sama. Kalau dia ini minimum, ini juga pasti minimum. Kalau ini maksimum, pasti juga ini maksimum. Jadi antara D kuadrat dan D, kita nggak perlu mengakarkan. Nanti kalau kita mengakarkan, turunan dari fungsinya agak sulit ya. Nah, jadi ini saya tulis D kuadratnya, saya hapus menjadi F atau fungsi Fx sama dengan X plus 3 kuadrat, kanannya menjadi 8 kurang 6X kuadrat. Turunan pertamanya ya F aksen sama dengan 2 kali X plus 3 kali 1 tambah 2 kali 8 kurang 6X kali min 6. Ya. Sama dengan 0 ya. Kenapa sama dengan 0? Titik stasioner. Yaitu 2X tambah 6 tambah 2 kali 8, 16 dikurangi 12X dikali min 6. Ya. 2X tambah 6, yang ini 6, min 96 ya. Tambah 72X sama dengan 0. Jadi 74X min 90 atau sama dengan 90. X 90 per 74, X-nya
45 per 30, 37. Ya. Itu X-nya ya. Ini udah dapat X-nya. Di sini kan titiknya adalah X, Y ya. X-nya adalah 45 per 37, Y-nya yang tadi kan. Mana? Ini kan Y sama dengan 9 kurang 6, 6X ya. Y-nya sama dengan 9 kurang 6X. 9 dikurangi 6, 45 per 3, 45 per 37. Agak males karena pecahan ya. Tapi karena udah kita kerjakan, kita pakai kalkulator aja. 45 kali 6, 270 ya. Ini 270 per 37. Kemudian 9 kali 37, 333 ya. 333 per 337. Dikurangi 270, yaitu 63 ya. 63 per 37. Yaitu titiknya X, Y, yaitu 45 per 37, per lagi 63 per 37. Begitu ya. Ternyata untuk ini dan kita tinggal terlalu tinggal tinggal soal yang ya dia di tipe kuis saja terus tipe kuis mingguan kan di tipe mingguan kan ujian media kan tipenya yang nggak dari kuliah kan nggak ada. Pada pemilihan soalnya itu agak sulit. Ini kan terlalu beberapa soal di tapi waktu kemudian kan tidak. Ya, ya. Kayaknya juga kalau saya ya kayak takut terus belajar harus bisa meresum ya. Oke, kita masuk ke teorema Hopital ya. Nah, teorema Hopital, teorema Hopital yaitu bentuk 0 per 0 tak hingga per tak hingga ya. Nah, kalau kita lihat lagi berbagai contohnya ya, misalkan limit X mendekati 7, X plus 8 di bawahnya X min 7. Nah, lihat dulu nih ya. Di mana teorema Hopital bisa digunakan hanya dalam bentuk 0 per 0, tak hingga per tak hingga. Ya, ada juga bentuk seperti ini. Iya, tapi bentuk seperti ini diubah lagi menjadi bentuk 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Jadi pastiin dia bentuknya 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Sekarang kita lihat bentuk seperti ini. Boleh kali 7. Kita substitusi ke atas. Ada nilainya nggak? 15. Ada kan? 7 dikurangi 7, 0. Ya kan? Nah, berarti ini 0 di bagian menyebut. Tidak digunakan Hopital. Dan syaratnya tadi ya Pak? 0 per 0. Di atasnya kan nggak 0 ya? Di bawahnya 0. Ya, tidak bisa digunakan Hopital. Nilainya kalau diambil ini ada nggak? Ada. Ya, plus minus tak hingga. Gitu ya. Karena kan di 0 di sini itu artinya kan dibagi bilangan yang sangat kecil. Suatu angka dibagi bilangan sangat kecil, hasilnya sangat besar. Satu angka dibagi bilangan sangat besar, hasilnya sangat kecil. Itu ya. Nah, itu case 1. Case 2-nya saya balik. Limit X mendekati 7. X min 7 per X plus 8. 7 kurang 7 nol. Boleh. Ya.
7 plus 8, 15 di penyebut. Boleh juga. Ada hasilnya, ya kan? Iya. Jadi 0 di pembilang ada hasilnya, 0 di penyebut juga ada hasilnya, plus minus tak hingga tadi. Jadi teorema Hospital itu digunakan pada 0 pada pembilang, 0 pada penyebut, tak hingga pada pembilang, tak hingga pada penyebut. Gitu. Jadi sebelum dilakukan Hospital itu dicek dulu hasilnya 0 per 0 nggak? Tak hingga, oh iya 0 per 0. Baru digunakan teorema Hospital. Gitu ya? Bisa? Nah, sekarang kita lihat. Ini dia langsung ngasih soalnya agak susah. Kita ambil yang ini dulu. Kita ambil yang bentuk di sini aja dulu ya. Yang ini aja dulu. Bentuk polinomial. Seperti ini kan enak nih. Mana dia? 0 per 0. Oke. 2x plus 1, 2 kurang 5x. Ya kan? Coba kita perhatikan. Ini x-nya menuju tak hingga. Berarti tak hingga apa? Tak hingga kan? Itu maksudnya. Tak hingga apa? Tak hingga kalau disubstitusi. Kan kita udah punya formula. Kalau x yang menuju tak hingga, lihat apa? Pangkat pembilang dan pangkat penyebutnya. Sama nggak? Sama. Pangkat 1 hasilnya adalah 2 per min 5. Itu dengan rumus pangkat pembilang dengan pangkat penyebut. Kalau sekarang kita menggunakan Hospital. Hospital itu apa? Turunan pertama dari pembilang dibagi turunan pertama dari penyebut. Turunan pertama dari ini berapa? 2. Turunan pertama dari ini 2 per min 5. Hasilnya sama kan? Tergantung yang mana yang digunakan. Gitu ya. Jadi ini saya kembalikan lagi tadi, sorry belum dijelaskan. Nah ini ya. Jadi setelah limit fungsi f(x), gx bentuknya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka digunakan turunan pertama pada pembilang dibagi turunan pertama pada penyebut. Ya, jadi kembali ke sini. Ini bentuknya adalah tak hingga per tak hingga. Gunakan turunan pertama pada pembilang 2x plus 1 turunan pertamanya adalah 2. 2 kurang 5x turunan pertamanya adalah min 5. Hasilnya adalah 2 per min 5 atau min 2 per 5. Gitu ya? Bisa ya? Apa bedanya? Ya, kalau hasil agen sama. Kalau yang tadi pertama konsep membandingkan pangkat pembilang sama pangkat penyebut, pangkatnya sama, ambil koefisiennya, gitu kan? Pangkatnya, ini bukan pangkat berbeda. Ini pangkatnya sama, ambil koefisiennya. Kalau dalam Hospital tadi, ini substitusi tak hingga atau 0 per 0. Maka turunan pertama dari pembilang yaitu 2, turunan pertama dari penyebut yaitu min 5. Gitu ya? Bisa guys? Nah, baru kita next ke soal yang tadi. Nah, ini agak sedikit advance. Ya. Nah, kita cek dulu. Bagaimana cara mengerjakannya? Substitusi terlebih dahulu. Ini 0 pada penyebut. Pada pembilang 0 nggak? Cos 2 kali X, 2 kali 0 ya. 2 kali 0, 0. Cos 0 nilainya 1. 1 kurang 1, 0. Berarti 0 per 0. Karena 0 per 0, maka digunakan Hospital. Ini namanya Hospital ya. Turunan pertama daripada pembilangnya 1, turunannya adalah 0, ya kan? Turunan dari cos adalah sin, min sin ya. Ya, min cos 2x ya. Minnya nggak boleh kelewatan tuh. Turunan
ini Y-nya sama dengan min cos 2X, ya hasilnya turunannya yaitu minnya tetap, ya kan? Turunan dari cos adalah min sin. Sin turunannya cos, cos turunannya min sin. Berarti min sin 2X baru diturunkan yang di dalamnya. Dikali 2, yaitu 2 sin 2X. Gitu ya. Dalam banyak hal, hanya sin, cos, tan aja. Turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah negatif sin. Min ini bawaannya, min, ya, cos 2X, berarti turunan dari cos adalah min sin, berarti min sin 2X, sudah? Baru turunan dari 2X adalah 2. Sudah? Bisa ya? 2 sin 2X per 2X. Kita substitusi lagi. Sin 0 nilainya adalah 0. 2X nilainya 2. 2 kali 0 yaitu 0. Berarti 0 per. Gunakan Hospital sekali lagi. Turunan sin dari sin 2X adalah cos 2X kali 2. Sin 2X turunannya adalah, ya hasilnya turunan dari sin adalah cos 2X dikali 2. Nah, ini ada 2 lagi di sini, berarti 4 ya. Ya, yang di sini jadi 4 cos 2X. Begitu ya. Kalau biar nggak bingung, boleh sama 2-nya sekalian. Maksudnya adalah Y sama dengan 2 sin 2X. Ya, sin, yaitu 2 tetap turunan daripada sin 2X adalah cos 2X. Turunan daripada 2X-nya adalah 2. 4 cos 2. Gitu ya. Di bawahnya adalah turunan dari 2X adalah 2. Nah, disubstitusi lagi, dicek. Cos 0. Nilainya 1 kali 4. 4 bagi 2. 2. Nah, gitu ya. Untuk yang sekarang nggak serumit itu. Hanya I pangkat X saja. Turunan I pangkat X apa? I pangkat X. Nah, itu soal yang gara-gara ya. I pangkat X. Kalau X memang I pangkat 0 berapa? 1. Oke, sekarang kita lihat bentuk tak hingga per tak hingga. Nah, bentuk berikut tak hingga per tak hingga. Ya, disubstitusi ini kan tak hingga. Kita udah tahu kan jawabannya, pangkatnya sama, yaitu tak. Nah, sekarang kita menggunakan konsep Hospital. Turunkan kali 2X plus 1. Nih, turunkan kali 2X plus 3. Substitusi lagi. Tak hingga per tak hingga. Pasti bisa digunakan sekali lagi. Turunan pertamanya, turunan dari sini, yaitu 2. Turunan dari sini yaitu 2. 2 per 2 ya. Sama kan? Beliau ditulis terus. Ya, sebenarnya pada banyak game cuma sekali aja. Kalau ini kebetulan masih ketemu tak hingga per tak hingga atau kembali kalau misalkan pas dari turunin hasilnya pasti bisa digunakan. Jadi teorema Hospital itu harus dijamin dulu ya bentuknya 0 per 0 dan kan. Jadi kalau kita substitusi enggak bentuknya seperti itu, udah tidak menggunakan konsep itu sudah. Jadi ya. Nah, contohnya ini kita tahu hasilnya pangkat ini pangkat 1 ya. Ini juga pangkat 1 akar kan? 1 per 1 nilainya 1. Kita sudah tahu hasil akhirnya 1. Dalam teorema Hospital kita turunkan sekali nilainya 1. Ini kita turunkan sekali ya, ini yang ini. Ya kan? Ya. Yaitu setengah kali ini dikurang setengah kurang 1, ya kan? Dikali 2 di dalamnya 2X juga. Nah, setelah disederhanakan, yang negatif ini naik ke atas, disederhanakan, bentuknya juga masih tak hingga per tak hingga, dan diulangi lagi masih sama. Nah, ini
berarti kita tidak bisa menggunakan teorema Hospital. Ya, kesimpulannya tidak bisa menggunakan teorema Hospital karena dia berulang, bentuknya tetap seperti itu. Nol per nol, tanya ya. Nah, gitu ya. Jadi kita jangan memaksakan konsepnya. Jadi konsepnya hanya digunakan kalau bentuknya 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Lalu bagaimana cara menyelesaikan tadi? Ya ini kan balik lagi cara menyelesaikannya dengan yang kuis yang kedua ini kan dibagi dengan pangkat terbesar atau dengan cara jepangnya tadi koefisiennya berapa? 1, koefisiennya berapa? 1/1. Pangkat terbesarnya di sini X dibagi X. Ya kan? Di atas dibagi X, di bawah juga dibagi X. Cuma X-nya karena dimasukin dalam akar X kuadrat gitu. Ini kan akar X kuadrat kan X ya? Nah, gitu. Nah, ada bentuk 0 kali tak hingga. 0 kali tak hingga itu maksudnya begini. 0. Semua dikali bilangan 0 kan hasilnya 0. Tak hingga juga dikali semua bilangan hasilnya tak hingga. Jadi dia terjadi tarik menarik di situ. Ini hasilnya 0 apa tak hingga gitu kan jelas. Jadi di apa namanya? Di rekonstruksi di rekayasa kembali persamaannya balik lagi supaya menjadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Saya sendiri saya nggak hafal itu hasilnya 0 kali tak hingga atau tak hingga kurang tak hingga saya nggak hafal. Kalau ketemu bentuk kosekan, pokoknya selain sin kostan saya kembalikan ke bentuk sin kostan gitu aja. Ini ada kosekan. Kosekan itu lawannya adalah sin, yaitu x kuadrat per sin x. Nah di sini baru kita tahu 0 ke 0. Ya. Kalau mau ngecek di sini ini 0, ini tak hingga hasilnya. Jadi kita nggak pernah ngapalin ini. Sin itu nilainya 0, berarti kebalikannya tak hingga. Ya. Sin itu sin 0 nilainya 0, berarti kosekan 0 nilainya tak hingga. Karena saya nggak ngapalin tadi, kosekannya diubah menjadi sin. Itu x kuadrat per sin x. Di sini baru ketahuan bentuknya adalah 0 per 0. Maka diturunkan satu kali 2x, diturunkan satu kali yaitu cos x. Cos x 2 kali 0, 0 pada 9. Ya, cos 0 nilainya 1. Di bawahnya nggak 0, berhenti di sini tidak menggunakan lagi teorema Hospital. Sudah ada nilainya, yaitu 0 per 1 nilainya sama dengan 0. Ya, jadi teorema Hospital menjamin 0 per 0-nya. Begitu dia tidak bentuk 0 per 0 atau tak hingga sudah selesai tidak menggunakan Hospital. Gitu ya. Contohnya di sini dari x kuadrat per sin x digunakan Hospital karena bentuknya 0 per 0 yaitu 2x yaitu cos x. Nah, di sini dites lagi di atasnya 0, di bawahnya 1. Nah, kan bisa 0 bagi 1 0, ada itu jawabannya. Begitu juga bentuk tak hingga kurang tak hingga. Tadi ada kosekan, ada kotangan. Nah, diubah aja jadi 1 per sin x. Kotangan itu tannya adalah sin per x, kotangan berarti cos per sin. Jadi 1 kurang cos x karena penyebutnya sama di sini per sin x, maka di sini nilainya 1 kurang 1 yaitu 0, di bawahnya juga 0, maka bisa digunakan sin x per cos. Maka bisa digunakan sin x per cos x. Sin x nilainya berapa? 0 ya. Cos x nilainya 1, 0 per 1 nilainya adalah 0. Itu.
Nah, gitu ya, kira-kira. Ada pertanyaan? Coba kerjain satu dulu, biar biar bisa berlatih. Oh, Peter mana? Mana terima Peter? Oh, di itu aja deh. Di apa? Di worksheet kalkulus ya. Nah, di worksheet kalkulus aja deh. Sini. Nah, ini Peter. Ini susah ya ini. Sekarang mana Peter? Ya udah lah, nggak apa-apa yang ini aja. Terima Peter yang tadi. Satu aja ya, maksudnya latihan. 4x kali E pangkat min X. Limit X mendekati tak hingga 4x E pangkat. Coba ditulis. 4x E pangkat min X menuju tak hingga. Tadi kan komputer itu 0 per 0 tak hingga ber tak hingga. Berarti itu kan X-nya menuju tak hingga. Berarti tak hingga ber tak hingga. Berarti diturunkan sekali pembilang penyebutnya juga diturunkan sekali. Ada penyebutnya nggak nih? Ada nggak penyebutnya nih? Ada. Ini kan penyebut nih turun ke bawah ya. E pangkat min X turun ke bawah jadi penyebut kan. Limit E hingga 4x kali E pangkat E. Sama dengan bawahnya. Nah, kita langsung boleh limit hingga. Nah, E pangkat min X kan turun ke bawah jadi E pangkat ya pangkat X di nol Pak. Pokoknya di nol. Tulis dulu. Ya, pembilangnya adalah tarik kan? Penyebutnya adalah E pangkat X. Ya. 4x E pangkat min X. Itu pembilangnya adalah 4x. Penyebutnya adalah E pangkat X. Ini jelas kan? Kalau turun ke bawah. Sudah. Ya. Yang 4x tulis dulu nih. 4x per E pangkat X. Nah, sudah nulis 4x per E pangkat X. Nah, setelah bentuknya seperti itu kan baru bisa substitusi. Kelihatan nggak tak hingga per tak hingga di situ? Iya kan? 4x kan 4 kali tak hingga, kan? E pangkat X adalah E itu kan 2 koma, iya kan? 2 koma kan kalau 2 dipangkatkan tak hingga kan E pangkat X.
tak hingga. Berarti situ bentuknya adalah dalam kurung tak hingga per tak hingga. Berarti dalam kurung tak hingga per tak hingga. Nah, berarti gunakan terima hospital. Yaitu turunan pertama dari pembilangnya turunan pertama daripada penyebutnya adalah E pangkat hasilnya adalah 4. Dan turunan pertama sudah saya kasih tahu pembilangnya 4, turunan penyebutnya E pangkat J. Dan sekarang kita sudah langsung hasil dong. Hasilnya adalah 4 dibagi bilangan yang sangat besar. Kecil. Ya, betul. Betul kan? Karena udah nggak bisa menggunakan orbital lagi, kenapa? 0 per, bukan 0 per 0 lagi kan? Bukan tak hingga per tak hingga lagi kan? Sudah ada angkanya. Ya. Itu tadi saya bikin soal yang di depan tadi kan? Limit X menuju 7, X plus 7, X plus 8, X min 0 di pembilang. Limit X menuju 7, X min 7, X plus 8. 0 pada pembilang, 0 pada penyebut. Maksudnya tidak 0 dua-duanya. Itu juga dengan tadi tak hingga dua-duanya. Ya. Maksudnya ada salah satu nilainya 0, salah satu yang lainnya tak hingga. Bukan sesudah diturunkan satu kali kan hasilnya apa tadi? 0 per tak hingga kan? Bukan 0 per 0, bukan tak hingga per tak hingga. Hasilnya ada 0 dibagi tak hingga itu yang sangat besar, 0 dibagi yang sangat besar. Ya, kalau yang ngerjain pasti paham ya. Saya tuliskan. Ya. Limit X menuju tak hingga 4X kali E pangkat min X. Nah, di sini orang nggak bisa lihat ada penyebutnya. Penyebutnya itu E pangkat min X itu jadi penyebut ke bawah ya. Jadi ditukar posisi yaitu limit X menuju tak hingga 4X per E pangkat X. Disubstitusi. Ini hasilnya tak hingga ya. Ini juga E pangkat X hasilnya tak hingga. Gunakan teorema Hospital tadi, yaitu turunan pertama daripada pembilangnya, yaitu 4, turunan pertama daripada penyebutnya adalah E pangkat X. Di atasnya udah jelas bilangan, bukan 0 per 1, bukan tak hingga per tak hingga. Sudah pasti ada hasil, ya kan? Jadi untuk saya contohkan tulisan ini, kalau bukan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, sudah pasti hasilnya 4 pada pembilang, penyebutnya 4 tak hingga. Nah, berarti cara kerja 4 dibagi bilangan satu, hasilnya sangat kecil atau 0. Ya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Yang lainnya lebih sulit ini. Oke, itu aja ya. Oke, boleh bersiap-siap dikumpulkan.